Yesus begitu baik bagi hidup kita. Karena itu pagi ini kita mau sama-sama awali hari ini bersama dengan Tuhan. Tetap pegang tangan Tuhan. Karena di dalam tangannya ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari hampiri hadiratnya dengan puji-pujian. Siapkan hatimu, korban persembahanmu, pujianmu bagi Dia. syukurku Tuhan buat hari yang Kau beri.
memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Amin. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu, pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu, pimpinanmu. Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinanmu. Tuhan, haleluya, haleluya. Biar rohmu yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tubuh jiwa rohku ku serahkan di dalam pimpinanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh, terima kasih.
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga Tuhan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari angkat syukurmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan.
penuhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah ya Raja ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi ya Tuhanku. Sembah dan puji penuhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Amin, 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 amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Dipuji, ditinggikan Engkau Tuhan, dan puji penuhi kata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Raja kami berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Shikana na 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 na. Kau yang berdaulat, Kau yang memegang utuh hidup kami, yang memegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Allah yang menetapkan setiap langkah kami, memasuki setiap rencana-Mu Tuhan, menggenapi setiap rencana dan kehendak Allah. Haleluya. Yesus. Shigana na na mala 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 mala. Kira la mala 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 mala. Shigana na na. Kira la mala 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 mala. Shigana na na na. Berdaulat penuh atas hidupku Tuhan, berdaulat penuh atas masa depan kami ya Tuhan. Haleluya. Tidak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Tergenapi satu persatu setiap rencana-Mu atas hidup kami. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Pegang tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Oh Jesus, tanpa Roh-Mu, bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat.
kudus, kudus, kudus. Oh, oh, oh. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur Tuhan, ku beri syukur dalam simfoni, simfoni. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Oh, Yesus namanya kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur Tuhan, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan pujian ini sama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari Tuhan, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu bawa kami Tuhan, bawa diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran. Terus tarik kami Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, jalan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Amin Tuhan, amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib,
Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya karena kasih setiamu kekal selamanya. Karena Engkau telah berbuat baik atas hidup kami setiap hari. Karena itu pagi ini Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu. Ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Bapa di surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah memimpin hidup kami sampai sekarang ini. Kami selalu bersyukur segala sesuatu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami khususnya pagi ini berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong, biarlah dalam kondisi sekarang ini Tuhan tetap bela pemerintahan kami. Engkau memimpin setiap lini dari pemerintahan pusat, daerah sampai ke kelurahan, RT, RW. Mari Tuhan menolong supaya Tuhan menyertai juga kami masyarakat di Indonesia. Tuhan menolong, biarlah kami bisa menjalani hidup dengan rasa bersyukur. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Efrata. Tuhan menolong dari Bapak Ibu Gembala Handoyo Lim, juga Gembala Penasehat Ibu Trivena. Tuhan menolong juga para staf hamba Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam melayani Tuhan. Mari Tuhan Engkau bela, Engkau dukung kami semua sebagai pengurus-pengurus. Tuhan menolong dalam setiap bidang yang ada yang kami terlibat. Tuhan, biarlah kemuliaan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berdoa khususnya Tuhan untuk bidang pemuritan. Tuhan menolong, biarlah apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan, Tuhan memberkati. Tuhan menolong dalam setiap aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayanan di komisi-komisi dari sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kemudian untuk pria, wanita, juga lansia, EGM. Tuhan menolong, biarlah di dalam kondisi yang di masa usia senja, para EGM tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa aktivitasnya Tuhan menyertai, nama Tuhan ditinggikan, selalu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat pada usia yang senja. Tuhan terus menolong, memberi kekuatan, kesabaran, memberi kesehatan, memberikan damai sejahtera selalu. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Biarlah pagi ini kami selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala buat kesempatannya melayani pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi satu judul, Walk with God. Kita akan belajar dari seorang sosok bernama Abraham dalam perjalanan hidupnya dengan Tuhan, bagaimana dia pernah gagal dan bagaimana dia berhasil. Kita akan baca dari Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika Abraham sebelum namanya diganti, jadi masih Abram, dia keluar dari Ur Kasdim itu atas inisiasi dari Terah ayahnya, gitu ya. Jadi bukan Abram yang mengajak keluarganya untuk keluar dari Ur Kasdim, tetapi Terah yang bawa Abram, anak cucu dan keponakannya si Lot, gitu ya. Keponakan Abram maksudnya ya.
dan Sarah untuk pergi berangkat ke Haran. Mereka dikatakan perginya menujunya ke tanah Kanaan. Tetapi sampai di Haran, Terah mengajak keluarganya untuk menetap di sana. Menariknya, kalau dilanjutkan di Kejadian 11 ayat 32 dikatakan Terah hidup sekian ratus tahun lagi, kemudian dia mati di Haran. Baru di Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari nama Terah itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah delay atau penundaan. Terah sudah melangkah keluar, sudah mengajak anak cucunya untuk pergi dari Ur Kasdim, tetapi ada penundaan di Haran. Kita belajar bahwa Haran itu artinya zona nyaman, kompromi, atau bahkan kekhawatiran. Seberapa sering kita ini sudah mulai perjalanan dengan Tuhan, sudah melangkah, sudah bergerak, tetapi pada perjalanannya kemudian kita menemukan sebuah kenyamanan, lalu kita menjadi kompromi dan berhenti di situ. Hari ini mari kita belajar Bapak Ibu, bahwa seringkali kita memulai perjalanan kita dengan Tuhan, tetapi kemudian justru kita merasa cukup dan berhenti di tengah jalan. Haran bukanlah tujuan akhir daripada apa yang dijanjikan Tuhan kepada keluarga Abram. Jelas di Kejadian 11 tadi dikatakan bahwa Terah mengajak keluarganya keluar dari Ur Kasdim untuk menuju ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Terah berhenti di Haran? Karena Haran adalah kenyamanan. Ketika dalam perjalanannya dia sudah sampai di Haran, dia merasa sudah nyaman, dia merasa sudah oke, lalu dia kompromi dengan janji Tuhan. Dia berkata, sudahlah di sini aja, cukup kok, selesai kok. Hari ini mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, apa Haran di dalam hidup kita? Apa kenyamanan di dalam hidup kita? Seringkali kita ini terjebak dengan sebuah kenyamanan. Seringkali kita ini merasa hidup sudah begini saja, mengalir saja, let it flow katanya ya, mengalir saja sudah cukup. Ada masalah ya, riak-riak kecil, keluarga sedikit tergoncang, ya enggak apa-apa sedikit tergoncang, tapi kita merasa cukup dan berhenti. Kita mulai tidak lagi mengikuti tuntunan Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan terima kasih sudah cukup, aku sudah ada di posisi yang oke, keluargaku sudah nyaman, selesai Tuhan, aku tidak mau jalan lagi sama Tuhan. Aku mau di sini aja menikmati sisa hidupku seperti Terah. Terah mati di Haran Bapak Ibu. Terah mati dalam kenyamanannya. Dia tidak mencapai tujuan akhir Tuhan di dalam hidupnya, yaitu Kanaan. Bapak Ibu, kalau kita tahu beberapa tahun silam, mungkin 20-30 tahun silam, ada yang namanya Kodak ya. Kalau kita mau cetak foto, kalau kita mau cuci film ya, untuk generasi-generasi milenial ke atas, Gen Z awal-awal mungkin masih tahu, tapi anak sekarang belum tentu tahu kalau foto itu harus ada film yang dicuci, bentuknya hitam, panjang gitu ya. Eastman Kodak Company itu pernah jadi raja fotografi di dunia.
Insinyur Kodak ini menciptakan kamera digital pertamanya di tahun 1975. Tetapi perusahaannya takut kalau teknologi baru itu mengurangi penjualan film kamera yang saat itu sangat menguntungkan. Jadi si Bapak Kodak ini sebetulnya dia sudah menciptakan kamera digital sejak tahun 1975. Tapi hari itu penjualan film, roll film itu sedang sangat laris. Dia takut apa yang dia ciptakan justru menggerus usahanya sendiri. Bapak Ibu, karena mereka merasa nyaman, kemudian sudah puas, sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, kesuksesan yang sedang dijalani, maka Kodak memilih untuk mempertahankan bisnis lamanya daripada dia melangkah ke arah yang baru. Dia tidak lagi mengembangkan kamera digital yang ditemukannya, tapi bertahan dengan apa yang ada. Sementara itu, tentu saja ada pesaing, ada perusahaan lain, ada perusahaan kamera digital yang kemudian mengembangkan penemuannya dan dijual dengan cepat. Kita tahu sekarang bahwa Kodak sudah kehilangan pangsa pasar, dan pada tahun 2012 ia mengajukan perlindungan kebangkrutan. Bapak Ibu Saudara, kenyamanan seringkali hari ini tampaknya baik buat hidup kita, tapi membuat di ujung, di depan nanti tiba-tiba kita sadar bahwa kita nggak bergerak kemana-mana. Kita sedang jalan di tempat. Rasa cukup yang hari ini kita miliki mungkin ya, membuat kita kompromi dengan janji Tuhan, sehingga kita tidak lagi kejar janji Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita memulai perjalanan kita dengan Tuhan, tapi hari ini apakah kita sudah puas hanya di Haran? Poin pertama perenungan kita pagi hari ini, jangan puas berhenti di Haran kalau Tuhan sudah siapkan Kanaan untuk kita. Zona nyaman mungkin tampaknya aman hari ini, tapi tidak bisa membuat kita menggenapkan janji Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu nyaman, tapi pasti akan menuju pada penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini mari kita betul-betul cek diri kita. Kita mungkin hari ini sedang dalam zona berhenti. Entah apa alasannya. Mungkin kita sudah merasa cukup, hidup kita sudah nyaman. Nyaman tidak selalu berarti nyaman dalam sesuatu yang nikmat, yang enak. Tidak Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu yang nyaman dalam kemiskinannya. Ada orang-orang tertentu yang nyaman dalam persoalannya. Ada orang-orang tertentu yang nyaman dengan sesuatu yang sedang mengikat hidupnya, sehingga dia genggam erat itu dan tidak mau lepasin. Tapi nyaman juga berarti kompromi. Ada orang-orang tertentu yang tahu bahwa itu bukan tujuan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia coba terus kompromi dengan situasi. Dia terus coba kompromi dengan keadaan. Dia tidak lagi peduli ke arah mana Tuhan mau tuntun hidupnya. Dia punya keputusan sendiri buat hidupnya, sehingga dia berhenti di Haran. Pagi hari ini mari kita merenungkan bersama-sama. Apa Haran di dalam hidup kita? Apa kenyamanan yang di dalam hidup kita? Apa kompromi demi kompromi yang kita buat sehingga kita tidak lagi jalan sama Tuhan? Ingat bahwa Tuhan menyiapkan Kanaan di depan sana, bukan di tempat ini, bukan sekarang ini, bukan di sini, di situasi ini. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita merasa kita sudah terlalu lama berhenti, ayo wake up, come on.
ayo jalan lagi. Minta Tuhan, Tuhan tuntun langkahku lagi. Sampai tujuanmu jadi dalam hidupku. Sampai janjimu tergenapi di dalam hidupku. Kita akan belajar yang kedua. Di Kejadian 13 ayat 5-11 diceritakan kisah ketika Abram harus berpisah dengan Lot. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu, menarik. Pada saat itu Abram sudah sangat kaya. Alkitab berkata mereka memiliki harta yang sangat banyak. Dan negeri itu, negeri di mana mereka sedang stay, itu tidak cukup luas buat mereka diam bareng. Kalau kita perhatikan dengan seksama, Abram dengan sangat rendah hati, dia berkata kepada Lot, Lot, ayo kamu cari tempat. Kamu duluan yang cari tempat. Dan yang menarik, Lot memilih lembah Yordan karena melayangkan pandang dan dilihatnya lah bahwa lembah ini seperti taman Tuhan. Lot memilih lokasi, memilih tempat di mana dia ingin tinggal karena terlihat subur dan indah. Lot percaya dengan apa yang dilihatnya. Bapak Ibu, Abram rela melepaskan haknya. Dia biarkan Lot memilih. Kalau begitu Lot pilih tempat yang terbaik menurut apa yang dilihat. Abram berkata, ya sudah, sana ke sana, tinggallah di sana. Abram tidak kemudian bilang, loh itu buat aku aja, kamu tempat lain aja lah. Tidak. Dia berkata, ya sudah, sana, tinggallah di sana. Di ayat 11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Tidak ada perdebatan lagi setelah itu. Abram berkata, ya sudah, pilihlah. Abram memilih untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan apa yang dilihat oleh matanya. Terkadang kita ini kurang rendah hati untuk ikut kehendak Tuhan dan pilih untuk berjalan dalam pengertian kita sendiri. Hari itu Lot berjalan dalam pengertiannya sendiri. Dia melihat, dia menentukan sesuai dengan apa yang dilihat oleh matanya. Tidak ditulis di Alkitab, Lot melayangkan pandang dan berseru kepada Tuhan tempat mana yang terbaik buat dia tinggal. Kita tahu endingnya. Akhirnya dia ada berkemah
di Sodom dan Gomora, tempat yang akan ditunggang balikan Tuhan di kemudian hari. Dan kalau kita terus baca peristiwa itu, ketika hari itu terjadi, Lot terus berlambat-lambat. Dia menyayangkan harta miliknya, dia genggam erat apa yang dia punya. Dia kurang rendah hati buat ikut kehendak Tuhan. Meskipun Bapak Ibu, akhirnya dia tetap lari dari Sodom Gomora, tapi istrinya tinggal jadi tiang garam. Itu membuktikan bahwa keluarga ini kurang rendah hati untuk ikut kehendak Tuhan, pilih jalan dalam pengertiannya sendiri, menyayangkan apa yang ada di dunia ini, bukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Abraham mengajarkan kepada kita betapa ikut kehendak Tuhan itu dibutuhkan kerendahan hati. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan pandangan apa yang kita pandang baik sendiri, bukan mengandalkan pengertian kita sendiri, tetapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Howard Scott. Ketika dia membangun Starbucks, Howard Scott ini pernah mengaku bahwa ada masa ketika ia sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Ia yakin produk ini akan booming. Ia yakin ekspansi yang terlalu cepat pada akhir 2000-an itu akan menghasilkan banyak keuntungan buat dirinya. Tapi kita tahu akibatnya justru kualitas pengalaman pelanggannya menurun dan kinerja perusahaannya memburuk seiring dengan ekspansi yang terlalu cepat di tahun 2000-an. Ketika kembali memimpin dengan rendah hati, dia mengakui kesalahannya. Dia tutup sementara semua gerainya di Amerika Serikat. Kemudian dia latih ulang baristanya dan mengubah arah perusahaannya. Sampai hari ini Starbucks masih berdiri teguh di banyak negara. Kesuksesan di masa lalu kadang tidak bisa menjamin keputusan kita itu benar di saat ini. Kita butuh kerendahan hati untuk mengaku bahwa kita terbatas, kita butuh Tuhan, kita tidak bisa berjalan dalam pengertian kita sendiri. Rasa percaya diri yang berlebihan seringkali membuat kita tinggal dalam Sodom dan Gomora. Kita mungkin tidak berbuat dosa Bapak Ibu, tapi orang yang berkemah dekat dengan dosa akan mudah sekali jatuh di dalamnya. Tanpa kerendahan hati, kepercayaan diri kita adalah sebuah kesombongan. Bapak Ibu, seberapa banyak kita ini sudah tidak pernah punya kerendahan hati. Kita terlalu percaya dengan diri kita sendiri. Kita terlalu yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar tanpa kita balik kepada tuntunan Tuhan. Kita terlalu sering berkata bahwa yang kemarin-kemarin toh kita bisa melakukan, hari ini pun kita bisa lakukan. Mari belajar dari Abraham, bagaimana sepanjang hidupnya dia bergantung pada Tuhan, sekalipun hari itu dia sudah sangat kaya. Alkitab jelas mencatat hartanya sangat berlimpah sampai tempat itu tidak cukup lagi buat mereka tinggal bareng-bareng. Tapi dari dalam kekayaannya, dalam kelimpahannya, dalam keberhasilannya mengelola sepanjang perjalanan dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran jalan lagi, Abraham tidak jadi sombong. Abraham tidak jadi terlalu percaya diri. Dia tetap bergantung sama Tuhan. Kalau kita baca ayat berikutnya,
Baru Tuhan yang ngomong sama Abraham, sudah, Lot dah pindah, sekarang pandang sekelilingmu. Mana yang mau jadi tempat tinggalmu? Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan tidak akan bisa kita sederap, kita selangkah sama Tuhan kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti Tuhan ada di depan lalu kita ngintil tok. Bukan kemudian juga kita jalan lalu Tuhan yang giring kita. Tapi berjalan bersama Tuhan itu sangat menarik, sangat asik. Kalau kita jalan jejer sama Tuhan, ada di sebelah kita, mungkin bergandengan, lalu langkah kita sederap, selangkah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu besar langkahnya, tidak terlalu pendek, terlalu kecil langkahnya, tapi betul-betul sederap, seirama, selangkah dengan Tuhan. Tapi itu dibutuhkan kerendahan hati. Kadang kita berkata Tuhan terlalu lama, tapi ayo rendah hati, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kadang kita berkata Tuhan terlalu cepat, ayo belajar rendah hati, percaya bahwa setiap speed, setiap kecepatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita selalu dibarengi dengan yang namanya ketepatan. Tanpa kerendahan hati, kepercayaan diri kita adalah kesombongan. Kita boleh kok percaya diri, justru kita tidak boleh jadi orang yang minder. Tapi tetap kita harus menyadari, harus paham, harus ngerti, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apapun. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada kegagalan, kalau ada kejatuhan, kalau ada kesalahan yang kita lakukan, mari dengan rendah hati mengakui. Mari hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan seperti Lot yang sudah memperoleh kemurahan dari setiap apa yang diajukan oleh Abraham pada waktu itu, sehingga Tuhan berkata, oke, Lot ponakanmu tak selamatin. Tapi dia terus berlambat-lambat meninggalkan kenyamanannya. Dia tidak kemudian berbalik mengejar Tuhan, berkata, ya Tuhan, aku salah pilih tempat, aku mau terus kejar Engkau, aku mau lari ke tempat di mana Engkau tempatkan. Tapi dia justru berlambat-lambat memilih kenyamanannya. Yang ketiga, di Kejadian 22 ayat 1 dan 2, kemudian kita sambung di ayat 9 dan 10. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Menurut saya Bapak Ibu, ujian tertinggi dalam perjalanan iman Abraham bersama dengan Tuhan adalah Kejadian 22 ayat pertama dan kedua ini. Bagaimana Tuhan menguji ketaatan Abraham kepada kehendak Tuhan. Dan di ayat 9 sampai 10 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kalau kita baca satu perikop utuh, Abraham tidak membantah. Dia tidak berkata, Tuhan, Ishak ini kan anak perjanjian, Ishak ini kan Tuhan yang kasih, kata Tuhan dia akan jadi keturunanku yang seperti pasir di laut, yang seperti bintang di langit banyaknya. Tapi kenapa hari ini Tuhan minta Ishak? Abraham tidak ngomong gitu.
Abraham lakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan ketika sampai di gunung itu, di tempat di mana Tuhan katakan di tanah Moria, Abraham mengikat Ishak, mendirikan mezbah di situ dan siap menyembelih. Kita tahu setelah itu memang Tuhan menyediakan binatang untuk dikorbankan. Tapi kita lihat bagaimana Abraham taat dan lulus dari ujian yang Tuhan tetapkan. Abraham percaya kepada kehendak Tuhan yang sempurna di dalam hidupnya. Tidak ada satupun dia curiga dengan Tuhan. Tidak ada satupun terlihat dia marah dengan Tuhan. Dia percaya dengan semua ketetapan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak hal duniawi yang seringkali lebih memikat hidup kita, sehingga kita jadi sulit melekat kepada Tuhan. Abraham membuktikan bahwa dia lebih melekat kepada Tuhan daripada semua perkara duniawi, bahkan daripada anak tunggalnya sekalipun. Bukti bahwa hati kita melekat pada Tuhan adalah ketika kita mampu melepaskan setiap keterikatan kita terhadap apapun di dunia ini. Ishak dalam diri Abraham bicara tentang ambisi, bicara tentang bagaimana gengsi kita pegang, bagaimana kita cinta akan uang, atau bahkan pahit dengan hidup kita. Sekali kita pegang erat itu, kita pegang erat ambisi kita pegang erat gengsi kita pegang erat bahkan kepahitan kita, dendam kita, sehingga kita sulit melekat kepada Tuhan. Kalau kita mau mencapai tujuan Tuhan, kalau kita mau jalan sama Tuhan, jangan bawa beban dunia untuk mencapai tujuan Tuhan. Abraham memilih untuk taat dan percaya penuh pada Tuhan, sekalipun tidak masuk akal. Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan adalah penyerahan total kepada Tuhan. Bukan lagi apa yang kita inginkan, bukan lagi apa yang kita pikirkan, bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang jadi kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berjalan sederap dengan Tuhan adalah menyerah total. Sudah tidak ada lagi hak kita. Sudah tidak lagi kita berkata ini kehendak bebasku Tuhan. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi, biar kerajaan-Mu yang tinggal turun di dalam hidupku. Hari ini bukan seberapa jauh perjalanan yang kita lalui, tapi apakah kita masih berjalan dengan Tuhan? Sebab tujuan hidup kita bukanlah keberhasilan, tapi tetap ada di dalam rencana Tuhan sampai akhir perjalanan. Berjalan dengan Tuhan artinya setiap langkah kita dipimpin Tuhan sampai penggenapan janjinya tergenapi. Amin Bapak Ibu. Apakah kita masih jalan dengan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bapa, koreksi hati kami. Seberapa kami hari ini masih berjalan dengan Engkau. Tuhan, tarik hidup kami kembali untuk berjalan dengan Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari ini, di tempat manapun kami sedang nyaman hari ini, mari koyakkan kenyamanan kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan dengan Tuhan. Paksakan rencana-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar bukan apa yang jadi keinginan kami, bukan apa yang jadi kehendak kami, tapi biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kesombongan kami memenuhi hidup kami, sehingga kami merasa tidak perlu lagi dituntun Tuhan.
Pagi hari ini kami rendahkan hati kami. Kami minta tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita buat terima berkat Tuhan. Kiara paya shikikiki kiata kara paya sikikiki kiata kara paya sedede. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan di mana engkau ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati setiap hal di dalam hidupmu. Apa yang engkau sentuh dibuat Tuhan jadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.